Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fian Harsution SPD. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Karangsari, Korwilsam Dindik Kembaran, Kabupaten Banyumas. Dahulu, perubahan adalah sebuah perjalanan yang panjang, pelan, dan linear. Namun sekarang kita hidup dalam perubahan layaknya ledakan eksponensial. Murid-murid lahir sebagai digital native dengan masa depan yang sulit diprediksi. Mereka hidup ketika teknologi berkembang secepat cahaya. Media sosial menembus batas ruang, waktu, dan nilai-nilai. Internet of Things, Big Data, dan kecerdasan artifisial nyaris menjadi kebutuhan primer dalam hidup. Namun demikian, dinamika di dunia pendidikan khususnya jenjang sekolah dasar tampak sangat berbeda. Setapak demi setapak, guru membersamai murid-murid secara manusiawi dan mulia agar sesuai fase perkembangan, kebutuhan belajar dan gaya belajar individu yang unik, serta tanpa menghilangkan esensi tuturi handayani. Perjalanan ini ditempuh dengan penuh keteladanan, kesadaran, kebermaknaan, menggembirakan, dan berdampak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid. Lantas, bagaimana guru menjembatani kedua realitas tersebut? Jawabannya terletak pada peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Melalui pendekatan pembelajaran mendalam, murid berlatih untuk menjadi individu pembelajar yang berakhlak mulia, berintegritas, berpikir kritis dan komputasional, kreatif, serta mampu memecahkan masalah kompleks yang relevan dengan kehidupan nyata mereka. Langkah pertama yang saya lakukan adalah merancang, melaksanakan, dan menganalisis asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik saya lakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah melaksanakan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal dan memetakan kesiapan belajar murid terkait materi yang akan dipelajari. Pada tahap kedua, yaitu melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar murid. Kemudian saya menganalisis hasil asesmen diagnostik. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif, diperoleh temuan bahwa 2 murid sama sekali belum mengenal materi, 18 murid mengenal materi, dan 7 murid telah mengenal materi yang akan dipelajari. Sedangkan berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif, diperoleh gambaran bahwa 20 murid bergaya belajar visual, 3 murid bergaya belajar auditori, dan 4 murid bergaya belajar kinestetik. Setelah itu, saya mengidentifikasi kesulitan belajar murid yang mungkin akan muncul dalam pembelajaran. Selanjutnya, hasil analisis asesmen diagnostik dan identifikasi saya gunakan sebagai dasar dalam merancang modul OJER dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Langkah kedua adalah menyusun modul OJER, mulai dari identitas modul, landasan, dimensi profil lulusan, desain pembelajaran, materi pembelajaran, hasil asesmen diagnostik dan identifikasi kesulitan belajar yang mungkin muncul, merancang pengalaman belajar murid, menyusun lembar kerja murid, asesmen formatif, dan asesmen sumatif akhir bab. Langkah ketiga adalah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan mengintegrasikan beberapa metode pembelajaran seperti observasi langsung, pembelajaran berdiferensiasi, dan PJBL atau Project Based Learning. Momen saat bel berbunyi dan murid berbaris di depan kelas adalah rutinitas strategis. Sama halnya seperti senyum salam sapa saat murid memasuki gerbang sekolah, serta pembiasaan pagi sebelum jam pelajaran pertama seperti berdoa, mengucapkan salam, melafalkan Asmaul Husna, dan menyanyikan lagu wajib nasional. Pembiasaan ini bertujuan untuk membangun kedekatan emosional antara guru dan murid, menanamkan karakter dan kedisiplinan, serta mewujudkan kultur sekolah yang positif. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan. Pada awal pertemuan pertama, murid bersama guru menyusun kesepakatan belajar untuk menumbuh kembangkan kebiasaan berkomitmen bersama selama pembelajaran berlangsung. Setelah itu, saya menyampaikan apersepsi, motivasi, dan tujuan pembelajaran. Kemudian, murid dengan difasilitasi oleh guru membentuk kelompok belajar berdasarkan gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Hal ini bertujuan agar murid lebih mudah dalam belajar. Selain itu, murid yang paham penuh akan dikelompokkan dengan murid yang paham sebagian dan murid yang belum paham.
Harapan saya, murid yang paham penuh dapat secara langsung berbagi dengan temannya yang paham sebagian maupun yang belum paham. Memasuki inti pembelajaran pada pertemuan pertama, murid diajak untuk mempelajari materi harmoni dalam ekosistem dari berbagai sumber seperti buku IPAS, media interaktif IPAS Adventure, YouTube, dan teks dari Google. Ini adalah penerapan diferensiasi konten. Selanjutnya, saya mengajak murid untuk melakukan ice breaking terkait materi pembelajaran, yaitu mengerjakan game interaktif pada platform IPAS Adventure. Langkah berikutnya, saya mengarahkan kelompok-kelompok murid melakukan observasi ke ekosistem sawah di lingkungan sekitar untuk mengisi LKPD dengan sub-sub materi yang beragam pada setiap kelompok. Objek belajar difokuskan pada ekosistem sawah agar terwujud korelasi antara tekstual dengan kondisi faktual, meningkatkan kebermaknaan dan kedalaman materi yang sedang dipelajari, mempertajam daya ingat murid, serta menumbuhkan kesadaran murid terhadap kebaikan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Observasi langsung juga berfungsi sebagai penerapan diferensiasi proses, karena dalam pelaksanaannya terdapat diskusi, kolaborasi, proses inquiry, dan berpikir kritis pada murid, tetapi tetap berlangsung secara menggembirakan. Setelah mengobservasi ekosistem sawah, murid diajak kembali ke kelas, lalu diarahkan untuk mengikuti sesi relaksasi sebagai integrasi pembelajaran sosial emosional menggunakan teknik stop. Rasanya tenang, segar, dan nyaman. Kita fokus pada inti pembelajaran pertemuan kedua. Murid berkolaborasi membuat infografis sesuai dengan sub-sub materi yang telah dipilih oleh setiap kelompok. Setiap kelompok diberi kesempatan mempresentasikan produk infografisnya secara merdeka. Ada kelompok yang hanya menjelaskan infografisnya saja. Ada kelompok yang melengkapi penjelasan infografisnya dengan penjelasan tambahan di papan tulis. Infografis dengan submateri yang berbeda dan cara kelompok melakukan presentasi dengan cara berbeda merupakan wujud penerapan diferensiasi produk. Selama proses pembelajaran pada pertemuan pertama dan kedua berlangsung, saya juga melakukan penilaian formatif sesuai dengan rubrik yang telah dibuat. Di akhir sesi pembelajaran pertemuan kedua, murid berefleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selain itu, agar pembelajaran lebih berdampak, murid diberi tugas untuk menanam dan merawat tanaman hias di sekolah, sekaligus menyukseskan program penghijauan sekolah. Murid juga diberi tugas merawat lingkungan rumah masing-masing yang dibuktikan dengan dokumentasi video. Selanjutnya, di pertemuan ketiga, murid menjalani asesmen sumatif akhir bab. Membuat belajar lebih mudah dipahami. Saya tertarik dengan teknologi AI. Saya merasa senang karena belajar langsung di alam dan aplikasi internet. Saya merasa senang karena belajar di luar sekolah bisa melihat langsung tumbuhan dan hewan yang ada di sawah. Saya sangat terinspirasi melihat bagaimana pendekatan pembelajaran mendalam diterapkan di kelas 5. Siswa tidak hanya menghafal fakta tetapi juga terlihat aktif dalam menganalisis, berkolaborasi, dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah nyata. Mereka terlihat sangat antusias dari pemahaman yang mereka tunjukkan jauh lebih dalam. Pendekatan ini benar-benar membuka mata saya tentang pentingnya siswa berpikir kritis dan kreatif sejak dini. Alhamdulillah, untuk pembelajaran ini kami masih menggunakan kurikulum merdeka dan menerapkan pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran mendalam ini harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih.